Pak Ketua Lusida, Ketua Umum DPP APRSI Bapak Junaidi Abdullah, Ketua Umum Himpera Bapak Endang Kawijaya, dan Ketua Umum Apel Jaya Bapak Andre Bangsawan. Wabil khusus kepada yang tidak asing lagi bagi kita bersama itu Bapak Supiryanto, ke salah satu tahun lalu sedikit masa yang suram bagi perumahan rakyat di Indonesia, karena masalah-masalah yang lama yang masih belum terselesaikan, dari mulai perizinan, pembiayaan. Nanti mungkin teman-teman bisa diperluas lagi menjadi headline-nya masing-masing. Ayolah sama-sama dengan ikhlas membangun negara ini. Kalau memang nggak mau rumah subsidi, nggak usah sekalian. Kita semua asosiasi yang hadir ini ya siap. Tapi jangan periksa-periksa juga. Sudahlah, kita berjuang masing-masing. Bapak-bapak yang di PU Pera berjuang sebagai PU, Peranya nggak usah deh. Kita berjuang sendiri. Bisa kok properti itu bangun sendiri. Rakyat karena butuh, kita siap membantu sesuai amanah dari rakyat melalui Undang-Undang Dasar. Kita diserahin oleh pemerintah, kita siap. Juga untuk ASN TNI Polri, program yang sudah harusnya jalan 2 tahun yang lalu kurang lebih, sampai hari ini nggak jalan-jalan, cuma minta bebas PPN dan PPh-nya 1%, bukan nggak usah 5%. Mereka itu berjasa untuk bangsa dan negara, sudah bekerja. Jangan melihatnya ASN yang korupsi, itu oknum, tapi mereka yang berkorban begitu banyak. Sampai sekarang tidak terrealisasi. Saya minta itu dari para asosiasi, juga minta bebas PPN, karena PPN, PPh, BPhtB 17,5%. Kalau dihitung bunga berbunga sesuai dengan KPN, nggak usah dengan bunga apa itu namanya, rentenir, bunga KPR. Itu 10 tahun dapat rumah 1. Nah, jasanya ASN TNI Polri yang bekerja untuk negara, lihat mereka di tugas di perbatasan, tugas di pelosok, yang tiap hari naik public transport. Kita mau nyediain rumah, gitu aja. Jadi tolong bagaimana percepatan pembangunan properti untuk rumah sederhana. Kemudian untuk rumah menengah atas juga sama, kita ini lagi berpacu untuk menumbuhkan ekonomi. Kalau memang melanggar yang tidak sesuai ketentuan, ngomong sama asosiasi, kita bisa bantu. Di sini ada, kalau ini berempatnya di sini sudah 90% lah dari anggota pengembang. Ngomong sama kita bisa ambil alih. Oh, masa kalau batal harus 100%, ya. Kita bisa bicara, tapi jangan menghambat. Nah, daripada terus-terusan apa yang ada ini hanya untuk menghambat, tidak usah deh. Kita bangun sendiri, ekonomi akan tumbuh. Kita langsung koordinasinya sama menterinya aja. Kira-kira itu, kalau detailnya nanti tanya jawab. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri terkait sangat baik, tapi ketika itu turun ke bawah, itu sangat tidak menunjang program presiden dan Pak Menteri. Nah, ini sesuatu yang sangat, saya pikir, pembangkangan. Ya. Pertama,
kita menginginkan komitmen pemerintah melalui dirjen terkait ini seharusnya ada statement yang menunjang di antara hasil statement dari Menteri Keuangan. Sampai sekarang apa yang disampaikan Menteri Keuangan bahwasanya penambahan 1,5 triliun sampai sekarang tidak disebut oleh Menteri Perumahan. Ini dan dirjen ya? ya, Oleh dan dirjen. Nah, jadi ini kelihatan sekali dirjen sekarang ini apa pro dengan rakyat. Ya, sementara perumahan ini menyangkut hajat hidup masyarakat, terutama masyarakat MBR, dan dampak ekonominya sangat besar. Saya nggak ngerti maksud daripada dirjen kita ini selalu menghambat program pemerintah yang yang sangat disupport oleh Presiden. Nah, saya juga nggak mengerti industri perumahan salah satu yang masih bertahan dan bisa di kondisi saat ini dan bisa membantu industri lainnya. Tapi saya juga nggak mengerti juga kenapa dirjen kita ini seolah-olah turut serta menggagalkan perbaikan ekonomi kita. Iya, turut serta, unsur sengaja. Karena bagaimanapun properti ini industri ikutannya sangat besar. Ya saya setuju juga kalau memang dirjen ini nggak mau adanya perumahan subsidi, silakan aja statement subsidi dibubarkan, itu lebih baik. Berarti dirjen itu nggak mampu. Kalau dirjen nggak mampu, seharusnya Pak Menteri juga harus evaluasi dirjen yang kemudian tugas dia. Karena bagaimanapun masyarakat kita masih membutuhkan itu. Apresi sendiri kenapa ini kami sampaikan, karena memang apresi hampir 100% adalah penumpang yang bergerak di bidang masyarakat. Jadi teman-teman dari real estate 3 tahun yang lalu sudah berdampak oleh serapan industri perumahan. Andalannya teman-teman juga berharap menengah ke bawah ini harus hidup. Nah, hidupnya ini perlu adanya sinergi seluruh pihak, baik itu pengembang, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Supply dan demand masih tinggi. Aturan yang sangat menyulitkan para MBR. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, bagaimana nasib para MBR? Kita minta kalau memang kementerian tidak bisa memberikan subsidi, ya sudah nyatakan tidak bisa. Jadi biarlah perbankan berkreasi, developer berkreasi. Ya tinggal kita lihat apakah memang yang dijalankan ini pro dengan rakyat atau bukan. Sebenarnya perumahan ini kan tanggung jawab pemerintah, ya kan? Sesuai pasal 28 huruf H udah jelas. Kita yang membantu malah mau dibunuh. Ini faktanya, kita mau membantu malah dibunuh. Ini sesuatu yang aneh. Pemerintah gak siap memberikan kesejahteraan melalui perumahan. Kita mitranya yang membantu untuk itu. Tapi kenapa kita dipersensarakan? Ini masalah yang dihadapi oleh teman-teman. Dan tidak henti-hentinya setiap tahun itu ada aturan yang menjegal-menjegal dan sifatnya mendadak. Dan ini rutin semenjak dirjen ini. Ya. Siapa Pak? Siapa? Si Bejo itu kan. Iya. Jadi memang saya khawatir orang ini memang nggak jalankan undang-undang dasar saya bilang. Iya. Nggak pro rakyat. Ya syukur hari ini kita ngomong ada Pak Supir. Mudah-mudahan bisa bantu gas kita. Karena memang kalau kita perhatikan
Menteri Keuangan memberikan tambahan. Tapi sampai sekarang statement Kementerian PUPR tidak ada sama sekali. Berarti dia nggak sanggup. Makanya dengan alasan nggak sanggup itu membuat aturan yang menyusahkan kita. Berbalik nanti tuduhannya bahasanya apa? Pengembang hanya minta tambah kuota, buktinya nggak akan bisa bertambah. Ya nggak akan lah kalau aturan-aturannya seperti itu. Nggak akan. Dan itu paling gampang melempar bola. Bahasanya tidak suksesnya program perumahan karena pengembang juga nggak bisa merealisasikan. Padahal tadi suplai dan demandnya itu tinggi. Jadi ini yang pengantar dari saya. Semoga nanti kita bersama-sama berempat ini, tolong kita saling mengingat bahwasanya di belakang kita ini banyak pengembang, dan secara ekonomi, secara industri sudah mulai banyak yang bertumbangan. Kalau kita santai semua, saya malam kalau berpikir santai, karena kita sendiri yang di sini yang pengembang semua sudah terasa, sudah nggak boleh kita manis-manis di muka teman-teman kementerian, nggak bisa. Anggota kita ini sudah nangis, dan ibarat manusia sudah meninggal pun sudah ada. Ya, saya sepakat kalau kita kompak, ayo kompak. Jangan sampai ya hubungan pertemanan oke saja, tapi kalau hubungan bicara keanggotaan, kasihan teman-teman kita. Industrinya sudah banyak yang tewas, Pak. Mohon maaf ini. Jadi saya setuju kumpul dengan Pak Toto, Pak Endang, Pak Andi, yuk kita bersama-sama, yuk semangat. Anggota kita ini banyak yang perlu diperhatikan, dan kalau memang ini harus melakukan apa, yuk kita bersama-sama. Karena bagaimanapun yang terakhir juga terkait masalah kaset sejumlah itu sudah ciri khas, Pak. Semuanya diterapkan semua dalam kondisi yang sulit. Seharusnya pemerintah ini kan buka tutup. Ketika kesulitan pemerintah membuka kelonggaran. Kalau itu niatnya baik. Kelonggaran bukan berarti saya melakukan pelanggaran. Ini sudah situasi ekonomi sulit, makin dikencet. Masih ada. Ini saya berharap pertemuan kali ini bila perlu teman-teman Porapera yang bahasa kurang enak jangan lagi dipotong-potong, Pak. Keluarkan aja kayak enak itu. Porapera juga nggak kasih posko ya, Pak. Nggak ada posko ya? Lebih baik. Kasihan deh. Jadi saya dari daerah ada beberapa yang kita sepakat dengan Pak Toto dan Pak dan Mbak Junedi. Yang pertama itu banyak sekali aturan yang keluar mendadak tanpa masa transisi, padahal kita selalu mensuarakan agar ada transisi supaya program sejuta rumah ini tidak terganggu. Karena kerap kali yang baru ini kan belum teruji di lapangan. Tapi dengan perkembangan yang terakhir, kami sudah, saya pikir hampir kita semua cukup gembira dengan adanya tambahan 1,5 triliun. Mungkin ini lebih banyak perjuangannya Pak Toto ya, waktu kita bagi tugas, yang mana yang ngurus subsidi SSB. Kalau waktu itu kami mendapat tanda kutip penugasan untuk mencari sumber dana yang lain supaya anggaran ini atau kuota anggaran untuk rumah subsidi bisa bertambah tanpa membebankan lagi ke APBN, yang kami bahwa pemerintah sudah cukup berat, apalagi di depan ini ada dampak corona
mengurangi semua pertumbuhan di seluruh dunia, saya kira, dan tidak ada negara yang dikecualikan. Jadi kemarin juga kita sudah berkomunikasi seperti biasa, Pak Toto, Pak Junaidi, dan saya sendiri. Mungkin nanti kita Pak Andri supaya bergabung. Kita ini suka kembali lagi membagi tugas, dan waktu itu kita mau dipanggil Pak Menteri katanya. Makanya saya siapkan materi untuk kami presentasikan ke Pak Menteri. Yang intinya adalah satu, ada 3 skema subsidi. Ada FLBB, ada SSB, ada BP2BT. BP2BT sudah 2 tahun tapi tidak laku di pasaran. Lakunya hanya 2 bulan terakhir di tahun lalu setelah ada relaksasi sehingga terjadi kesetaraan dengan FLBB. Nah, di sini kami mengarah atau bahasa Betawinya dijujuk, ditargetkan uang dari BPJS TK karena uangnya cukup banyak, juga ada PP-nya yang mengatur 35% dan uang itu boleh digunakan untuk perumahan, hanya sementara ini terhalang oleh dana. Oke, kembali ke prinsipnya bahwa ada 3 skema subsidi. Mungkin kita semua sepakat yang berkelanjutan itu adalah skema FLBB. Skema BP2BT dan skema SSB ini adalah skema yang menjadi lost money atau uang yang dibelanjakan sesaat terus harus diulang dan ulang lagi. Kalau FLBB seharusnya bisa ada faktor sustainability-nya, ada keberlanjutannya. Nah, dengan prinsip ini makanya kami mengusulkan di situ, mungkin di tabel ini, dengan menghitung bahwa yang sekarang ini berjalan FLBB margin di perbankan itu di 3,515%. Dan dengan mempertahankan margin itu, mau tidak mau kalau dana ini kurang kan bantuannya harus berkurang. Tapi berkurangnya di mana? Berkurangnya di tahun ke-7 ke-8 kalau bisa. Setelah tahun ke-8 ini, harga rumah yang dibeli itu juga sudah tinggi, cicilannya sudah relatif murah, walaupun pada saat itu dikenakan bunga pasar. Yang bersangkutan sudah mengalami kenaikan sekitar 8 tahun, kalau rata-rata 6% sampai 50%. Jadi harusnya tidak menjadi NPL. Nah, dengan pola pikir seperti ini, dari 75% yang ditanggung oleh APBN, kami usulkan 35% atau hampir setengahnya itu ditanggung oleh BPJS TK. Sama juga karena secara statistik tiap tahun 70% pengguna atau penikmat RS subsidi KPR rumah subsidi ini adalah anggota BPJS TK. Jadi sebenarnya ini hanya mereimbas saja anggota-anggota mereka yang sementara ini mengiuran pemilik dana-dana yang ada di BPJS itu untuk mendukung program FLBB. Nah, kalau hitungan seperti ini, bunga yang menjadi patokan itu menjadi 7%. Kami di sini mengusulkan ini, kadang-kadang kalau berdiri di sini Bapak-bapak, kita itu bukan lagi sebagai pengembang, sebagai asosiasi yang mendukung program pemerintah. Salah satunya dengan hitungan 7% itu ialah bunga dari dana BPJS yang kita pakai itu kita gunakan bunga deposito yang 5,9 atau 6%. Itu jatuhnya rata-rata di 7%, sehingga supaya angka 5% ini tetap ada, sehingga pemerintah masih, maaf ini agak sedikit berbeda dengan teman-teman tadi, sebenarnya bukan berbeda. 5% ini hanya 1 tahun, tapi masih ada angka 5%. Persamaannya adalah subsidi ini dikurangi. Jadi tahun kedua sudah menjadi 7%, sampai tahun ke-6 atau ke-7 itu dilepas ke bunga pasar.
Inilah skema yang izinkan Himpera untuk tetap memperjuangkan selama tahun 2020 walaupun anggaran SSB sudah mencukupi. Ini dalam rangka mempersiapkan diri di 2021. Kita belum tentu ada kepastian SSB ini akan ada lagi. Tapi di skema kami nanti yang menginformasikan para petinggi negara bahwa kalau bisa yang menjadi tulang punggung daripada KPH subsidi adalah FLPP. Dengan ini bisa mencapai sekitar 187 ribu yang diaturkan sekarang tambah 87,5% dengan digesernya 35% ke BPJS. Berarti sudah 190 ribu, ditambah lagi BP2BT 60 ribu, 250 ribu. Sisanya apabila demand ada, kenapa 2018 dan 2017 kita itu memproduksi atau merealisasi lebih dari 260 ribu, lebih dari 250 ribu, antara 250 sampai 240 ribu. Berarti produksi kita itu sebenarnya mendekati 280 ribu. Karena tidak semua yang realisasi itu yang kita bangun lebih banyak dari yang realisasi. Nah, kalau ini growth berjalan terus, seharusnya angka 300 ribu per tahun yang menjadi angka target realisasi subsidi. Kalau tadi sudah ada 260 ribu, SSB dijadikan filler saja, pengisi sisanya. Kalau memang 280 ya 20 ribu lah SSB. Karena SSB ini yang menjadi beban jangka panjangnya kalau seperti sekarang ini. Nah, itulah kira-kira skema yang Himpera akan terus perjuangkan untuk semua nantinya di 2021, mudah-mudahan berhasil. Yang kami sekarang menyuarakan adalah dari 3 skema ini kesetaraan dan keserapatan. Apa artinya kesetaraan? Kesetaraan itu dari segi cicilan dan muka itu sama, baik di FLPP, SSB maupun BP2BT. BP2BT sama FLPP sudah sama, tinggal SSB-nya. Jangan nanti FLPP masih full 15 tahun subsidinya, tapi SSB hanya 5 tahun. Ini tidak setara, akhirnya akan terjadi pilihan pasar yang akan menghambat karena kami tidak bisa dengan leluasa melaksanakan akad kredit. Tapi kalau setara dan juga serempak itu berarti tiga-tiganya tampil bersamaan, pasar akan sangat leluasa dan insya Allah program sejuta rumah akan menjadi sangat lancar. Dengan nada itu saya kira dari Himpera itu wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, singkatnya sebenarnya kejengkelan kami terhadap pemerintah itu luar biasa sekali. Bahkan waktu kami di Komisi 5, saya terang-terang menyatakan, ya kebetulan background saya sekuritas ya keuangan. Sebelum kami ke Komisi 5, kami menyurat di salah satu bank di Jepang, dan alhamdulillah itu tidak respon. Dan tidak lama kemudian Menko BUMN pada suatu tempat ketemu dengan saya, ya saya sampaikan bahwa di Jepang itu yang namanya peminjaman untuk rumah itu bunganya hanya 1%. Bisa dibayangkan 1% dibagi 12. Kalau developer yang sudah terlatih di FLPP, ya saya rasa luar biasa. Olehnya itu saya minta teman-teman mendukung kami dari Apernas Jaya. Dengan adanya corona ini luar biasa sekali. Saya lagi membangun hotel di NTB, tiba-tiba investor saya mundur. Yang sekarang kami dari Apernas Jaya juga, ya alhamdulillah untuk karena kami sudah tidak percaya sama pemerintah asli. Dan saya nggak takut biar diekspos, nggak ada masalah. Kalau tadi senior saya Pak Toto di report enggak. Apernas Jaya menyatakan bahwa terutama BTN tolong direktur utamanya dan direksi lainnya supaya berhati kemanusiaan. Bahkan saya akan audiensi dengan teman-teman BTN. Saya akan menyatakan dari 4 direksi saya minta yang khusus menangani FLPP itu harus punya hati kemanusiaannya.
Jadi kalau berbicara dengan bisnis, kami juga jago bisnis. Pandang jago, Pak Toto jago, dari Apersi jago. Ya, tapi harus punya kemanusiaan dong. Nah, itu satu. Kalau dari judul kami, kalau boleh ditayangkan, ya, judulnya adalah mengurangi beban subsidi. Ya, ini udah judul kami, mengurangi beban subsidi pemerintah dalam program utama. Ini saja kami sudah sampaikan pada saat pidato saya di hadapan Pak Menteri diwakili oleh Pak Dirjen. Lagi-lagi Pak Dirjen yang dikatakan oleh teman kita tadi dari Apersi tidak nomor. Gimana ceritanya? Yang datang hanya kawan kita yang selalu ketemu tiap hari. Jadi yang pertama dari 4 yang kami tawarkan itu, yang satu adalah kebijakan perbankan regulasi melalui mekanisme 2 harga dan 2 suku bunga untuk KPR subsidi. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan di sini karena ini teman-teman senior juga sudah pada tahu semua, hanya garis bawahnya aja. Itu yang pertama. Yang kedua, merubah proporsi penempatan dana antara pemerintah dan perbankan. Kenapa? Kami dari Apernas Jaya merasa tidak enjoy produk yang ditawarkan yang belakangan ini. Lucunya, kami lagi asik-asiknya menjalankan FLPP dengan luar biasa, dan itu mulai disosialisasikan, tiba-tiba lagi ada produk baru yang kami sangat membingungkan, yang seperti dibilang oleh Pak Toto tadi dengan Pandang, dengan kawan kita dari Apersi. Sehingga inilah yang menimbulkan kami melahirkan 4 tawaran untuk pemerintah. Yang ketiga adalah evaluasi kebijakan menaikkan harga jual rumah subsidi tiap tahun. Ini juga kami soroti. Kenapa pemerintah tiap tahun menaikkan itu memang menguntungkan bagi kami, tetapi teman-teman calon user itu sangat susah juga untuk mengimbangi. Nah, disinilah kami Apernas Jaya mencari solusi. Alhamdulillah kami kemarin dengan dibantu oleh investor, ya bisa juga diekspos, yaitu dari endorsement. Saya bekerja sama, ya perusahaan saya pribadi dengan Apernas Jaya. Kami alhamdulillah terkumpul uang kurang lebih 250 miliar dan kami membangun pabrik rumah. Dan pabrik rumah itu kenapa? Itu mensiasati kebijakan pemerintah. Dengan kami bangun pabrik rumah, yang namanya ongkos tukang yang 15 juta itu hilang. Karena dipesan lewat pabrik Apernas Jaya itu sudah dalam bentuk satu paket rumah di luar pondasi. Kemarin kami sudah paparkan. Ini juga kami sudah laporkan ke Komisi 5 dan alhamdulillah Komisi 5 udah merespon. Dan pabrik kami ada di endorsement Pak di Jawa Barat ya. Jadi teman-teman wartawan juga bisa kami undang. Dan kemarin Pak Dirjen juga akan menempatkan waktu untuk melihat pabrik kami. Karena dengan rumusan pabrik kami itu 7 hari 7 rumah itu 7 tukang bisa. Ini kenapa hadir? Karena kami melihat kebijakan pemerintah tidak berpihak pada pengembang. Jadi saya ditulis saja bahwa kami dan 4 asosiasi itu kebijakan yang dilontarkan oleh pemerintah itu tidak berpihak. Bisa dibayangkan sekarang yang namanya corona Pak, itu luar biasa sekali, terutama bagi teman-teman yang punya usaha hotel maupun rumah makan dan rumah-rumah komersil ya, seperti Pandang, teman-teman Apersi maupun Pak Toto. Lagi-lagi pemerintah nggak ada idenya, nggak ada. Kurang lebih jam 11 malam saya telepon Pak Dirjen. Pak Dirjen, kami dari Asosiasi 4 ini akan membuat satgas. Minimal satgas yang kami menyampaikan itu adalah bagi developer yang sudah mendapatkan KYG, itu yang dibayar bunganya, jangan pokoknya. Dan itu disambut baik dengan adanya kebijakan stimulus dari OJK yang sudah dibagi-bagi ke kami. Itu sudah ada. Sehingga saya tadi bicara dengan teman dari DPD, kalau boleh pertemukanlah kami berempat ini dengan OJK untuk menyikapi ini. Ya namanya kita di asosiasi ya Pak ya, kadangkala oleh pemerintah kalau ada yang salah developer asosiasi yang ditegur. Tetapi kalau ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat maupun kepada developer, itu pemerintah itu hanya diam aja.
Jadi itu mungkin dari saya. Tahun 2011 nomor 1 itu jelas, Undang-Undang 1945 nomor 28 ayat 1 itu jelas. Maka kita bagi dua. Kalau yang tidak mempunyai rumah itu harus ada subsidi untuk memiliki rumah. Kalau yang ada rumah tidak layak, adanya anggaran bedah rumah. Jadi ada dua yang perlu kita garis bawahi. Kewajiban pemerintah itu ada dua. Pertama, mensubsidi bunga bagi masyarakat warga negara yang tidak mempunyai rumah. Terus membedah rumahnya bagi masyarakat yang mempunyai rumah tapi tidak layak huni. Dua kewajiban itu yang harus kita garis bawahi. Namun di sisi pengembang kita tentu membahas tentang poin 1 tadi, yaitu adalah rumah subsidi. Saya lihat ini kita intermezzo, APBN 2020 ini kurang lebih 2.400 triliun. Kita masih ada kekurangan anggaran dari 2.400 itu kurang 140 triliun. Negara harus mencari anggaran itu. Yang kedua, berbicara tentang itu karena kenapa? Karena pajak. Dari anggaran pajak yang kita dapat 2.000 triliun hanya tercapai 1.200 triliun. Berarti turun 800 triliun. Ini yang perlu kita. Kenapa pemerintah seperti itu? Jelas-jelas pemerintah tidak punya anggaran yang lebih. Maka di 2020 itu untuk subsidi dianggarkan kurang lebih 11 triliun, tapi 2 triliunnya sudah diambil di anggaran 2019 yang dibeli oleh BPN Tangan terdahulu. Nah sekarang ada 9 triliun. 9 triliun ini kalau dibagi 20 tahun kurang lebih hanya 120 atau 500 ribu rumah yang bisa disubsidi kalau 20 tahun. Makanya saya kemarin menghadap ke Komisi 5. Bang, saya berbicara sama Pak Lasarus. Pak Lasarus itu orang Kalimantan Barat, Ketua Komisi 5. Terus wakilnya juga orang Kalimantan Barat juga, Pak Sarif Abdullah. Itu sahabat saya juga. Saya coba curhat sama dia. Ini uang kan cuma 9 triliun. Cobalah dibagi 5 tahun saja. Berarti kan 120 itu kali 4. Kalau dibagi 15 tahun kali 3. Kalau dibagi 10 tahun kali 2. Kalau dibagi 10 tahun berarti kali 2 kan lumayan. Artinya di bulan Juni atau Juli baru itu habis. Tapi ketika itu tetap dibagi 20 tahun, insya Allah April awal ini sudah habis, sudah kuotanya. Mungkin Maret juga habis. Nah juga saya pengembang, saya di Cikarang juga ada. Di Kalimantan Barat tiap kabupaten saya bekerja sama dengan Kejaksaan dan Polres, kurang lebih 5 kabupaten saya bekerja sama. Nah ini yang perlu kita pikirkan bersama. Sementara pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk mensubsidi maksimal, tapi pemerintah tetap berkuat untuk melaksanakan itu sesuai target dari awal. Nah ini bentuk yang perlu kita perjuangkan bersama. Menurut saya yakin menurut Pak Edi juga Pak Toto bahwa subsidi itu 5 tahun atau 10 tahun sama masyarakat pasti mau. Kalau tadi dikatakan oleh Hipera atau yang lain yang berjalan harga 200.000 itu dengan bunga 13% itu mungkin di Jabodetabek atau di Jawa. Kalau di Kalimantan Barat nggak jalan, mereka tetap menunggu. Bahkan SP3K keluar kemarin di BPN itu nggak mau akan dia. Nggak, saya mau tunggu FLPP, nggak mau yang sistemnya seperti ini. Walaupun akad hari itu juga mereka nggak mau, kan selisihnya terlalu jauh. Kalau FLPP itu kurang lebih 800 sampai 900 ribu per bulan kalau 20 tahun. Sementara kalau non FLPP, non subsidi itu kurang lebih 2.400.000. Bedanya jauh. Itu yang perlu kita pikirkan bersama ke depan. Jadi kita harap ini adalah kepentingan kita bersama. Saya yakin bahwa pemerintah saat ini apalagi ditimpa masalah Corona ini tentu semakin
tertekan untuk membicarakan. Tapi Bu Sri Mulyani, kita sudah RDP dengan beliau 3 minggu yang lalu. Kebetulan beliau hadir beserta deputi, beserta dirjen yang ke DPD. Kita undang beliau, termasuk OJK juga lengkap. Kita beda hari, kita undang semua. Jadi mereka mengatakan, jadi itu adalah masalah anggaran, kata Bu Sri Mulyani. Bukan kami tidak mau. Makanya kami minta, Bu tolong, saya bilang, saya pribadi yang minta waktu itu karena saya pimpinan sidang. Bu kami minta, tolong masalah UMKM, teman-teman itu yang 4,8 itu dinaikkan. Jangan 4,8. Soal PPN silakan, tapi PKP-nya harus minimal 10 miliar. Sehingga teman-teman dari APRSI, dari RE yang mengelola rumah subsidi ini tidak terkena PKP. Nah, kalau PKP kita sudah lain judul, per bulan kita harus laporkan walaupun nihil. Kalau tidak, kita kena denda 500.000 per bulan. Itu yang saya perjuangkan kemarin. Kita minta batas PKP itu adalah 10 miliar, bukan 4,8. Soal PPN silakan atur, misalnya 4,8 tetap, tapi PKP. Ketika kita PKP, maka teman-teman yang mengerjakan, apalagi kata Pak Edi, APRSI khusus rumah murah, rumah menengah ke bawah, ya kita minimal bermain gitu. Di bawah 10 miliar kita masih belum pengusaha kena pajak. Kalau sudah pengusaha kena pajak, kita harus PKP. Tidak PKP, kita di PKP secara jabatan. Artinya kalau sudah PKP, perusahaan jual jam saja harus bayar PPN 10%. Itu beda, itu yang kita harapkan dari Bu Sri Mulyani. Terus yang kedua mengenai SSB. SSB itu kan lumayan, kurang lebih 300.000 rumah ya Pak. Yang kalau memang ini direspon oleh Dirjen. Saya setuju dengan Pak Edi tadi. Nah ini kok Dirjen Perumahan tidak respon? Dasar Bu Sri Mulyani kenapa? Satu-satunya yang masih berjalan untuk era 6 bulan ini adalah properti, khusus properti subsidi. Karena usaha lain, ya saya saja. Sekarang saya beli kontainer di Cina, sampai sekarang saya sudah bayar 5 kontainer nggak langsung. Sudah 2 bulan. Nah ini yang satu-satunya menurut pengamatan Bu Menteri itu yang akan jalan adalah properti, khususnya properti subsidi. Maka direncanakanlah untuk menggelontorkan 1,5 triliun itu. Dan itu kalau memang SSB karena selisih bunga, ini yang bekerja sama kan BNI sama PTN baru. Nah kita bakal minta supaya bekerja sama juga. Nah ini kalau direspon kan lumayan bapak-bapak sekalian. Artinya anggap kita Maret ini, anggap April akhir itu kita habis FLDP, masih ada cadangan. Berarti di Juni, Juli, Agustus, September itu mungkin bisa. Nah ini yang perlu mungkin sama-sama teman-teman tolong dimuat. Ini Kementerian Keuangan saja peduli, masa dirjennya nggak peduli menurut Pak Edi ya? Artinya nggak peduli ada apa? Ada apa dengan ini semua? Gitu. Coba nanti kita akan coba. Saya juga Pak Edi ada dari APRSI itu namanya pendeta ya dari Kaltara itu. Fernando itu sama-sama saya dari RE, beliau dari APRSI. Saya memang janjian kita ke kementerian. Kita ke kementerian datang secara pribadi atau kita kirim surat melalui pimpinan, nanti kita pertanyakan itu. Kenapa tidak ada tanggapan seperti itu? Padahal itu bagus mengantisipasi kehabisan kuota yang selanjutnya. Jadi mungkin saya tidak berpanjang lebar karena kita tahu, saya juga minta dengan OJK. Kebetulan saya manggil OJK kemarin dari Komite 4, semua hadir, semua ketua komisioner hadir. Mana janji pemerintah untuk bunga 1 digit? Sampai sekarang tidak terrealisasi. Mana buktinya? Apa jawaban ketika saya bertanya itu? Yang menyimpan uang di bank kita ini adalah BUMN semua. Itu jawaban beliau. Kalau mereka meminta agar bunganya tinggi, karena BUMN termasuk Wika semua itu menyimpan ke bank.
Nah, ketika bunga itu direndahkan, mereka akan tidak setuju. Itu alasan OJK. Nah, itu kan lucu gitu. Saya ditawari oleh Seda. Seda itu adalah renya Sarawak. Mereka ngajak kerjasama. Pak Sukir, gimana kalau Pak Sukir pinjam kami? Kami masuk ke perusahaannya Pak Sukir. Bunganya hanya 6%. Bayangkan, itu untuk developer ya. Mereka tawarin seperti itu, cuma birokrasi nggak bisa karena harus melalui Bappenas. Keluar uang masuk itu. Kami juga pernah ditawari karena antara DPD RE saya 3 periode di ketua DPD RE Kalbar, artinya dua periode setengah waktu itu. Kami kerjasama, kalau kita namanya RE di Sarawak itu namanya Seda. Mereka tawarin sama kita, ayo pakai bunga kami. Tapi kami masuk dalam perusahaan Bapak. Cuma birokrasi kami urus nggak bisa. Begitu juga mungkin stok saya kemarin dari Cina Rainbow, kita hanya 3% ditawarin. Birokrasi uang kami sudah buka tabungan itu untuk subsidi sekalbar. Mereka akan membiayai itu 100 miliar waktu itu. Birokrasinya nggak bisa, harus melalui Bappenas dan birokrasi bank konvensional nasional. Itu yang susah. Makanya bapak-bapak sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Intinya antara kami di parlemen sama tujuannya, karena kami adalah dipilih oleh masyarakat sesuai undang-undang tadi 2011 dan 1945. Ada 2 hal menjadi kewajiban negara. Pertama, yang tidak memiliki rumah disubsidi oleh negara. Yang memiliki rumah tidak layak, rumahnya dibedah dengan anggaran 7,5 juta sampai 15 juta. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Bahwa yang berimbang itu jangan hanya di satu anggaran, itu nggak mungkin. Kita mintanya 1-2 tiket itu bisa juga diterapkan di seluruh Indonesia. Satu, keuntungannya pemerataan dalam pertumbuhan penduduk. Kedua, juga mengangkat pengembang kecil atau pengembang daerah oleh pengembang besar yang ada di kota besar. Dan itu usulan itu sudah masuk dalam Omnibus Law. Kalau masalah corona virus, nanti kebijakan yang berubah biar gantian ya dijelaskan ya. Karena kita sudah kompak. Kalau masalah virus ya memang dampak pasti ada seluruh ekonomi. Makanya apa yang menjadi kebijakan pemerintah, keputusan pemerintah kita ikuti. Yang kedua, memang harusnya ada suatu institusi resmi yang satu-satunya yang mensosialisasikan apa itu corona, bagaimana penanganannya, bagaimana pencegahannya, supaya rakyat itu nggak simpang siur. Karena semua media menyiarkan yang masing-masing belum tentu punya kompetensi. Nah, ini ada nyimpang dikit. Kenapa harus punya kompetensi? Ya sama dengan pengembang. Pengembang ini, asosiasi ini sudah tahu anggotanya punya kompetensi. Jadi nggak perlu lagi kayak PUPR itu niakan kompetensi. Ya, kompetensi itu sertifikasi. Sekarang kita didata lagi asosiasinya untuk anggota kita gimana, untuk kita sendiri gimana. Nah, untuk itu, untuk corona kalau efeknya pasti ada. Tapi seberapa jauh, seberapa lama tidak bisa siapapun memprediksi. Tapi saya harapkan secepat mungkin bisa tertangani. Mungkin selanjutnya Pak Junaidi aja yang menjelaskan yang nomor 2 dan nomor 4. Silakan Pak Junaidi langsung
merespon pertanyaan dari kebijakan yang berubah itu apa? Contohnya apa? Ini sempat nggak konsen karena malah disebut cuma Pak Toto. Ya, sebenarnya kebijakan-kebijakan ini banyak. Ya. Aturan-aturan ini yang menghambat banyak. Ya. Dari mulai apa? Yang terbaru adalah aset dikumpang. Ini jelas-jelas sesuatu yang dipaksakan. Ya. Dipaksakan yang nggak tahu apa terkait proyek atau apa, nggak ngerti saya. Yang pasti ini belum bisa diterima oleh masyarakat. Dan memang si Karung Cikumbang Kasep ini kan juga seolah-olah ini kita dibuat benturan. Benturannya apa? Kalau konsumen bisa marah terhadap kita dan bahkan teman-teman pengembang bisa dipermasalahkan di masalah hukum karena ini seolah-olah ini kesalahan di pengembang. Ya, tidak bisa akad, tidak bisa bangun sekolah, padahal ini masalahnya adalah di aturan kementerian. Ya, nah si Kasep Cikumbang ini kita perhatikan produk ini nggak baik karena apa? Trouble-nya sangat banyak trouble. Seperti contoh konsumen melakukan pendataan melewati si Kasep. Data itu ketika mau ke perbankan data bisa hilang, ketika mau akad data bisa hilang. Ketika mau pencairan data hilang. Nah, sementara developer itu sudah melakukan hak secara hukum itu sudah lepas, tapi nggak bisa terima uang. Karena apa? Tidak koneknya antara si Kasep dengan bank, si Kasep dengan PUPR. Ini sesuatu yang merugikan. Karena kalau sudah hal-hal yang merugikan, ya saya juga pernah berpikir kita bicara masalah hukum ya baru. Karena developer sudah melepaskan hak, artinya sudah balik nama, sudah balik pajak, tapi uang nggak keluar-keluar dan terbukti sampai sekarang. Akad sudah 3 bulan tidak cair-cair. Ini kan bahaya. Satu, untuk ekonomi juga bahaya. Karena apa? Pengembang itu kan mempunyai perputaran, pergerakan. Dan pengembang bisa dimasalahkan oleh supplier-supplier atau kontraktor karena apa? Janji pengembang adalah pembayaran melewati realisasi KPR. Setelah realisasi KPR tidak cair. Nah, ini kan salah satu kerugian-kerugian sangat besar. Artinya kementerian melalui Dirjen Pembiayaan dan PPDBP bikin situasi tidak kondusif. Ya, besar. Tidak kondusif. Nah, ini menurut saya hal-hal yang seperti yang pertanyaan tadi sudah banyak, cuma kita ambil yang belakangan aja, yang terbaru. Jadi sampai sekarang si Kasep Cikumbang ini hambatan yang paling signifikan. Nah, aku sih dulu paling pertama menyambut si Kasep dan Cikumbang karena ini berpikir apa yang disampaikan adalah untuk kemudahan dan percepatan. Kita sambut, tapi faktanya setelah kita alami dan kita memberikan masukan-masukan, kayaknya tidak peduli. Ya, tidak peduli. Kalau itu terkait permen dan lain sebagainya kita diskusi dengan Pak Menteri enak. Tapi kalau terkait proyek ini susah kita. Iya, Kasep Cikumbang terkait proyek, menurut saya sulit banget berubahnya. Tapi bagaimanapun ini rakyat harus dipikirkan. Ya. Satu lagi, ketidakberpihakan program si Kasep Cikumbang, ketidakadilan. Karena apa? Orang yang mendaftar si Kasep harus memiliki NPWP. Sementara masyarakat kita informal itu paling banyak, pedagang kecil, UKM paling besar, dan dia tidak mempunyai NPWP, tidak bisa masuk di program si Kasep. Ini tidak adilan negara terhadap rakyatnya, tidak bisa masuk itu. Nah, artinya kembalikan kepada yang lama. Ketika orang sudah positif diberikan KPR dan sudah lolos, barulah wajibkan membuat NPWP. Nah, ini sudah dari awal sudah penjagalan. Nah, ini nggak fair terhadap rakyat. Ini nggak fair sama rakyat. Mungkin ini Pak yang terkait aturan itu. Mungkin ini Pak, sebenarnya kalau kita ikutin pemerintah itu sebenarnya pro pemerintah. Buktinya apa?
kita tarik dari Kementerian 403 terus itu 12 sama 10 itu diberikan kekhususan dengan SKP 3 Menteri untuk menerima subsidi PRSS waktu itu diberikanlah 10.8 itu salah satunya, kemudian berulang terus sampai 12 PPN dan lain sebagainya. Temanya adalah rumah subsidi ini lex spesialis, tidak harus ikut Permen 403 sudah pengecualian dari Undang-Undang Nomor 20 Bangunan itu tahun 92 juga. Nah ini berangsur kita diberikan kemudahan, hanya belakangan ini saja karena mungkin pejabatnya sudah yang lama-lama sudah tidak ada, lupa dengan sejarah, sehingga lex spesialis perumahan subsidi ini jadi luntur, harus kita bangkitkan kembali. Sekarang sedikit-sedikit dibenturkan dengan undang-undang, ya matilah kalau rumah subsidi yang memang khusus ini harus ikut general law. Mungkin itu dari saya, banyak sekali contohnya si Kasep, si Kumbang, saya ikut rapat antara BTN dengan BPDBP. Error code itu dimulai 30, waktu saya rapat tanggal 17 Februari, saya ingat persis karena itu hari dioperasinya istri saya. Operasi 17 Februari itu error code sudah mencapai 77 dan Arif tidak tahu bahwa error code sudah berkembang sampai 77. Inilah yang terjadi. Sepakat kita juga sudah usulkan si Kasep Sekumbang ini oke jalan, tapi transisi bagi yang tidak ada tetap jalan, cuma diretensikan sehingga nanti sesuai perkembangan bisa mantap lah. Ini kita seolah-olah jadi kayak prinsip percobaan. Maaf ini juga ada permen-permen yang kurang tepat lah ya, permen nomor 10 contohnya ada di bagian belakang 150 juta kena PPN, padahal kita PPN-nya sudah 160 juta. Hal seperti itu bisa terjadi dan ini sebenarnya kalau dipegang oleh kantor pajak bisa menimbulkan masalah di lapangan, bukan atau bukti kena PPN. Nah itulah salah satu contoh. Mungkin cita-cita itu apa? Ya, terima kasih Pak. Bahasanya ngeri-ngeri. Kalau tadi membantu tapi dibunuh, kalau ini menjadi kelinci percobaan. Pak Andri Bangkawan mungkin bisa merespon pertanyaan dari Pak Anton. Sebenarnya tidak jauh beda dengan Pak Endang maupun Pak Yudi dan Pak Toto. Cuma memang pada prinsipnya banyak kebijakan-kebijakan yang digelontorkan itu tidak menyesuaikan pasar bagi bisnis properti. Sebenarnya sangat sederhana aja. Sebelum kebijakan diturunkan, saya rasa tidak apa kami diundang dan kayak Pak Endang mungkin sudah puluhan tahun, ya. Pak Toto, Pak Junaidi, kalau saya belum cukup 20 ya, baru 18 tahun ya, karena memang tadinya di dunia jurnalis sama-sama kami di itu dan jadi saya sudah ada kurang lebih 6 bulan kami berdiskusi baik dari kalangan, saya sempat diskusi dengan kalangan buruh matris dari Malaysia, sama aja bisa dibayangkan Pak, itu yang namanya properti di Malaysia luar biasa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahkan perumnasnya Malaysia itu ya Pak Toto ya Pak Endang, itu luar biasa sekali ya. Mana Pak Junaidi? Itu perumahan kalau kita perumnas ya, waktu saya studi banding luar biasa sekali. Maksud saya jangan terlalu menerapkan aturan itu hanya karena ada faktor politisnya aja. Saya rasa dari kami di Pernas Jaya dengan ikhlas nggak ada masalah, tapi kita masih bisa godok hubungan yang awalnya 5%. Karena apa? Orang itu beda sama kredit tanpa agunan. Kalau KTA itu sulitnya itu di belakangnya, karena awalnya dapat duit kan. Kalau KPR itu sulitnya di depan, belakangannya lancar karena gajinya sudah naik,
Makanya kita pernah meneliti bahwa KPR itu rata-rata 10 tahun itu di 85% pemohon KPR itu sudah lunas. Meskipun awalnya mintanya 15-20 tahun yang diminta oleh end user. Ya, jadi mereka sulitnya itu 2-3 tahun pertama. Nah, itu yang kita subsidi sekarang dengan bunga 5% itu bisa. Daripada sekarang memakai program PUPR tapi dipersulit. Kan gitu. Loh, kenapa tidak pakai program itu? Saya bisa, asal PUPR-nya berhenti. Kalau PUPR-nya tetap memberi yang 5%, satunya dikasih nasi goreng, satu dikasih nasi rawon. Kita akan tengkar sendiri di sini, gitu loh. Ya. Kalau masalah mobil bank tangan mungkin Pak Sukir lah kan dia. Tapi Jangan, Pak. Mungkin saya sedikit mengulas Omnibus Law. Kita rencana dengan ada Omnibus Law itu ada kebijakan 1.500 kebijakan itu akan dipangkas menjadi 298 kebijakan. Nah itu mudah-mudahan kebijakan itu yang menyangkut tumpang tindihnya aturan kementerian, aturan dirjen, terus aturan-aturan perda itu yang mudah-mudahan bisa kita mempermudah, dan mudah-mudahan nanti kita bisa memperdayakan Omnibus Law itu kemanfaatannya kepada properti, terutama rumah subsidi itu. Nah kemudian yang apa tadi Pak Toto, masalah pertanah ya, dari Omnibus Law kan? Iya. Omnibus Law itu sebenarnya sekarang belum Pak, masih dalam tahapan pembahasan saja. Dan yang dibahas sekarang ini adalah ketenaga kerjaan. Nah, makanya masih di Dewan, masih panjang. Apalagi kena corona ini, sekarang staf DPR udah libur semua itu, tak ada yang masuk. Jadi menurut saya untuk di tahun 2020 itu tentang itu belum akan terrealisasi. Karena kita masih masih memfokuskan kepada ketenaga kerjaan, dan itu pun belum menjadi undang-undang. Nah cuma memang tim Omnibus Law itu hanya menyaring kebijakan-kebijakan yang sifatnya tumpang tindih. Karena di kementerian misalnya antara kebijakan Kementerian IDT dengan Kementerian Dalam Negeri saja hampir 20 itu tumpang tindih. Nah ini yang memang kalau bank tanah mungkin saya lebih bagus itu. Apalagi pengadilan pertanahan kami di daerah itu Pak. Gara-gara saya ikut DPD ini, perumahan saya 5 tahun yang lalu itu dituntut dan dinyatakan bahwa saya adalah membuat sertifikat palsu. Dilaporkanlah ke Bawaslu, dilaporkan ke KPU. Padahal yang melaporkan itu adalah oknum. Akhirnya kita laporkan balik ke Polda. Alhamdulillah begitu jadi tersangka mereka terpirit-pirit minta ampun gitu. Akhirnya kita tariklah laporan itu. Nah ini yang memang perlu itu Bank pertanahan itu memang perlu kalau menurut saya di sisi positifnya. Karena nanti dengan bank pertanahan itu kita kan sekarang begini. Kalau perumahan hanya FLPP dan FLPP saja, itu pun Bank BTN yang membiayai tentang KPL. Bank lain nggak mau. Dan itu khusus untuk FLPP. Nah sementara rencana dari undang-undang itu insya Allah nanti semua industri perumahan, baik itu komersil maupun subsidi, rencananya akan bisa dibiayai oleh perbankan. Kalau misalnya bank tanah begitu juga tentang pengadilan pertanahan. Pengadilan pertanahan itu sudah 3 tahun yang lalu dihembuskan oleh Kementerian ATR dulu, waktu yang Pak saya itu Pak yang mantan Kejaksaan Agung. Kenapa sekarang pemegang sertifikat kalah? Jarang menang. Kalau di Kalimantan Barat itu jarang menang kalau di pengadilan. Justru sertifikat itu kadang dikalahkan oleh SKP, surat keterangan desa. Kenapa? Karena hakimnya nggak paham.
tentang pertanahan. Nah, nanti pengadilan pertanahan itu adalah yang diambil dari intelektual, diambil dari LSM, diambil dari tokoh masyarakat, jadi hakimnya khusus. Nah sekarang ini sama dengan hakim, misalnya hakim tipikor, hakim umum, kejahatan, nah nggak ngerti, akhirnya ya kita tidak tahu. Umumnya 80% pemegang sertifikat itu kalah di pengadilan kalau Kalimantan Barat. Makanya itu kita perlu adanya bank pertanahan, adanya pengadilan pertanahan. Mudah-mudahan itu tidak memberatkan kita selaku di properti, khususnya di subsidi, tapi meringankan kita nanti di properti dan subsidi. Mungkin itu jawabannya sementara jawaban. Sebenarnya ini saya yang ingin menyampaikan sedikit aja supaya pertemuan ini menjadikan sesuatu yang punya value yang tinggi. Ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman Polwapera yang telah menyelenggarakan ini dengan susah payah. Luar biasa. Ini momen yang sangat luar biasa bisa mengumpulkan ketum-ketum daripada asosiasi yang sangat berpengaruh. Gini nggak ada satu mana? Ini udah video. Udah Polwapera. Ini